Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Quran Edu Center. Kali ini kita akan sama-sama membahas gimana cara baca surah Al-Lahab. Baiklah, sebelumnya akan saya baca terlebih dahulu dari ayat 1 sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Baiklah, mari kita lihat ayat 1. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Di ayat 1 kita sudah lihat ada huruf-huruf yang sudah saya tandai. Pertama, di paling depan itu ada huruf ba yang bertasydid. Nah, fungsi tasydid itu adalah untuk mendabelkan huruf. Jadi hurufnya kayak ada 2 dan pas dibaca otomatis harus ditahan terlebih dahulu. Jadi harus tabbat. Jangan langsung tabat yada, tapi ditahan dulu. Tabat yada, tabat yada, seperti itu. Tabat yada abi lahabin wa tab. Nah, yang kedua itu ada huruf ba yang memiliki tanda baca kasrah tain bertemu di depannya dengan huruf wa. Itu nama hukum tajwidnya idgham bigunnah. Bagaimana cara membaca hukum tajwid idgham bigunnah? Dengan cara memasukkan dan mendengungkan. Jadi tidak dibaca lagi lahabin, tapi dimasukkan ke huruf wa-nya. Lahabiu, lahabiu, seperti itu. Dan harus ditahan. Lahabiu. Jadi jangan langsung lahabin wa tab, tapi harus ditahan terlebih dahulu. Selama apa? 2 harokat. Lahabin wa tab. Nah, yang terakhir di situ ada huruf ba yang berada di akhir ayat. Apa namanya? Itu adalah ketika ada huruf qalqalah yang berada di akhir ayat, atau dia mati atau dia terkena waqaf, dia harus dibaca dengan cara memantul. Watab, watab. Jadi harus dipantulkan. Jangan nggak dipantulkan. Watab, watab jangan ditahan tapi dipantulkan. Watab, seperti itu. Baik, mari sama-sama kita coba baca dari awal lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, seperti itu. Mari kita lanjut ke ayat 2. Saya bacakan terlebih dahulu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, di situ kita bisa lihat hanya huruf ba di akhir yang ditandai karena hanya itu yang memantul. Kenapa huruf gho tidak ditandai? Karena dia bukan huruf qalqalah dan tidak dibaca dengan memantul ketika dia sukun. Ma'aghu, ma'aghu, ditahan, tidak boleh dipantulkan, tidak boleh ma'agna tapi ma'aghna. Ya, seperti itu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi, ketika ada huruf qalqalah yang mati, dia harus dipantulkan dengan cara membacanya. Wa ma kasab, kasab.
jangan ditahan. Kasab yang ditahan itu huruf selain qalqalah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu. Baik, mari kita coba bersama-sama. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mari kita lanjut ke ayat ketiga. Saya bacakan terlebih dahulu. Sayasla naran dzata lahab. Nah, di situ kita bertemu ada yang ditandai huruf ro yang memiliki harokat fathatain, yang di depannya ada huruf dha. Itu nama hukum tajwidnya adalah ikhfa. Dan bagaimana cara membaca ikhfa adalah dengan disamarkan dan didengungkan. Naron, jadi disamarkan dan didengungkan. Jadi enggak naron dzata lahab, tapi didengungkan dan disamarkan. Naron dzata lahab, naron dzata lahab. Dan terakhir masih sama seperti yang tadi, kita bertemu lagi dengan huruf ba yang berada di akhir ayat, yang artinya dia qalqalah. Lahab harus dipantulkan. Oke, cukup mudah ya. Mari kita baca dari awal ayat lagi. Sayasla naran dzata lahab. Baik, mari kita lanjutkan ke ayat 4. Saya bacakan terlebih dahulu. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Di situ kita bertemu dengan huruf mim yang juga bertasydid. Seperti tadi di awal ayat, di awal surah ada huruf ba yang bertasydid, dan di sini ada huruf mim yang bertasydid. Sebagaimana yang saya beritahu tadi, ketika ada huruf yang bertasydid, kita membacanya harus ditahan terlebih dahulu. Hamma. Jadi jangan langsung hammalatal, tapi ditahan. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Nah, di akhir ayat kita bertemu lagi dengan qalqalah huruf ba. Hatab. Hatab. Itu dia. Mari kita coba baca ayat 4 bersama-sama. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Oke. Kita sudah sampai di ayat terakhir. Mari, sebelumnya saya baca terlebih dahulu. Fi jidiha hablum mim masad. Situ pertama kita bertemu dengan huruf ba yang sukun, huruf ba yang mati. Sebagaimana yang kita ketahui tadi, huruf ba itu adalah salah satu huruf qalqalah, huruf yang ketika dia sukun, ketika dia waqaf, ketika dia mati, itu cara bacanya dengan dipantulkan. Jadi kita bacanya pun dengan memantulkannya. Fi jidiha hab. Jangan ditahan hablum, tapi hablum mim masad. Di depannya kita bertemu juga tuh ada la yang memiliki harokat dhammah tain bertemu dengan huruf mim. Lum. Itu nama hukumnya adalah idgham bigunnah. Kita sudah tahu idgham bigunnah itu adalah hukum nun sukun atau tanwin yang cara bacanya adalah dengan memasukkan atau meleburkan dan juga didengungkan, ditahan. Hablum mim masad. Di depannya pun sama, ada nun sukun yang bertemu dengan huruf mim. Itu juga idgham bigunnah, dan cara bacanya juga dengan meleburkan dan menahan, ditahan dulu, didengungkan. Hablum mim masad. Jadi harus ditahan terlebih dahulu, jangan langsung terobos aja, jangan langsung bacanya langsung
cepat gitu. Hablum mim masad, hablum, tapi harus ditahan. Hablum mim masad. Nah, yang terakhir di situ ada huruf dal yang berada di akhir ayat. Nah, huruf dal ini juga termasuk salah satu huruf qalqalah yang ketika dia sukun atau waqaf atau mati dipantulkan cara bacanya. Masad, masad. Jadi jangan ditahan masad, masad, tapi masad gitu. Baik, mari kita coba baca dari awal ayat bersama-sama. Fi jidiha hablum mim masad. Gitu. Baik, cukup mudah dipahami ya. Kalau begitu, karena kita sudah tahu nih apa-apa saja, kita coba baca dari awal surat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Baik, kita sudah sampai di akhir ayat dan di akhir surah Al-Lahab. Terkait pembahasan idgham bigunnah, qalqalah, ikhfa yang lebih lanjut, nanti teman-teman bisa tunggu di video selanjutnya yang menjelaskan lebih rinci terkait hukum-hukum bacaan tersebut. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan terus bisa diamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.